Oh iya iya iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas negosiasi dari Bu Marti. Yeay. Oke guys, kali ini kami ada di lokasi kandang sapi Sonageng. Yes. Langsung aja kita menuju ke kandang sapi Sonageng. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok saya, kelompok 1 mau melakukan negosiasi bersama Bapak Cahya Teguh berketepatan di Desa Sonageng di kandang sapi. Dan perkenalkan, nama saya Gaputra Adi Nugroho. Saya Siva Ulianindya. Saya Laila Maulidia Khalifatur Rahmah. Saya Melani Sagita. Saya Muhammad Raza Didia. Ingin melakukan negosiasi. Lanjut saja ke pertanyaan pertama. Mengapa Bapak memilih profesi ini sebagai peternak sapi dan apa alasannya? Ya, peternak sapi itu dari bisnis ke bisnis prospeknya itu. Ya, sekarang kan di pedesaan cari rumput kan berat, makanya peternakan. Dan apabila hasil itu bisa buat kebutuhan rumah tangga. Terus ya, peternakan sapi memang banyak mati, tapi alhamdulillah harganya tetap. Untuk pertanyaan kedua, dari hasil peternakan ini Bapak menempuh pendidikan di bidang apa dan selama beberapa tahun Bapak memilih profesi ini karena apa? Untuk peternakan, jadi untuk sekolah minimal SD juga sudah bisa. Dari belajar dari lingkungan kan bisa. Dari sekolah peternakan itu belajar dari lingkungan aja bisa. Yang utama itu pakan, masalah pakan, masalah ketelitian terhadap hewan. Terus ya itu teliti sama hewannya. Kalau hewannya sakit, paham ini sakit langsung. Alhamdulillah nanti saya akan. Bapak, pertanyaan yang kedua, mengapa Bapak mengambil profesi sebagai peternak sapi? Apakah ada dukungan dari saudara, keluarga, atau kerabat jauh? Ya, kalau hubungan itu dulu kan orang tua juga sampingannya peternak. Meskipun kerjaan utama bukan peternak, tapi sampingannya peternak juga pelihara sapi. Terus dari kecil memang sudah tahu peternak itu caranya gimana, sudah tahu. Terus ini karena sudah rumah tangga, ya kebutuhan kan bisa cukupi kebutuhan buat kebutuhan sehari-hari, buat kebutuhan tabungan juga bisa. Nanti kalau perlu sesuatu keuangan yang agak besar kayaknya masuk anak sekolah itu bisa. Jadi tabungannya itu mengurangi beban. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja yang Bapak hadapi selama menekuni profesi sebagai peternakan? Kendalanya untuk yang saat ini, yang lagi viral saat ini kan PMK, penyakit kulit dan kuku itu yang dikhawatirkan pada peternak sekarang itu PMK. Kendalanya yang utama yaitu PMK. Itu kan penyakitnya agak ganas. Jadi langsung ada nggak sakit, terus besoknya tiba-tiba langsung meninggal. Yang terutama dari masyarakat keluhannya itu yang utama. Terus mintanya dari pemerintah untuk
peternak ini diusahakan ada vaksin itu kan. Sementara ini kan belum ada vaksin. Vaksin ada tapi belum. Mohon bantuannya pemerintah bisa bantuan vaksin para peternak. Untuk yang kelima Pak, bagaimana sih cara beternak sapi dengan baik? Kalau beternak sapi dengan baik, kalau beternak itu utamanya pakan harus tidak boleh telat. Pada satu hari harus tercukupi, tidak boleh kurang. Teman itu comboran itu langsung harus bagus. Kalau dikasih air putih aja tidak apa-apa, tapi cuma kualitasnya hasilnya produksi kurang. Dari pakai comboran bisa pakai katu, bisa pakai kolar, bisa pakai ampas tahu. Itu paling utama itu. Untuk pakannya bisa, kalau sudah pakai comboran, pakannya cukup jerami. Insya Allah sudah mencukupi nutrisi sapi. Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memilih kriteria yang baik dan benar? Ternak itu dari pedetan yang bagus itu kakinya besar, sama kaki. Nanti kalau kakinya bagus, perkembangan kalau sapinya gemuk, kakinya utama itu kan. Harus struktur badan itu tergantung. Kalau utama itu kan, kalau badan posturnya kebanyakan sapi kalau nutrisinya bagus bisa. Kaki terus panjang, tinggi, tapi yang utama perkembangannya pengemukan bisa tambah masuk. Lanjut ke yang pertanyaan ke-8, berapa jumlah sapi yang Anda ternak di sini? Yang untuk saat ini 1, terus pernah juga sampai 3-4, sekarang tinggal 1. Ya nanti diperanakan bisa insya Allah nambah lagi kalau sudah musimnya PMK sudah selesai. Yang sementara ini 1 Juli kan musimnya lagi musim PMK. Lanjut pertanyaan ke selanjutnya, apakah bahan pangan sapi di sini sangat berpengaruh? Untuk di sini alhamdulillah cukup. Terus untuk rumput-rumput di sawah juga banyak, bisa mencari. Terus kalau nggak ada rumput jerami, insya Allah sapinya juga mau. Jerami itu kan nggak di setiap tempat sapi mau makan jerami. Tapi di sini semuanya makan jerami. Jadi kalau yang pekerjaannya sibuk, yang nggak waktu sempat buat mengarit di sawah, itu bisa pakai jerami. Alternatifnya jerami. Makanan di sini termasuk gampang. Jerami juga murah. Ya, jika saya membeli sapi di sini, Bapak berkenan memberikan harga. Kalau mintanya yang yang pedet, apa yang masih udah indukan, apa yang sudah berjantan. Kalau pedetan, kalau jantan kisaran ya harga 11 sampai 12. Kalau untuk yang betina sampai 10. Kalau yang itu yang udah indukan kisaran, kalau harga sekarang musim PMK ini kisaran indukan murah juga, nggak sampai 14 sudah bagus. Barangkali juga super untuk sekarang. Kalau yang jantan harganya kisaran di atas 20. Kisaran di atas 20. Kalau udah jantan udah kuel di atas 20 laku udah. Kalau di atas 20, apakah tidak terlalu mahal? 20 juta enggak, kalau dikeruskan daging itu 20 juta itu kalau yang gemuk itu malah masih untung. Kalau untuk diternak sendiri kan itu resiko, tahun ini resiko kan sering kebanyakan yang terjangkit itu kan sapi jantan besar, kebanyakan rata-rata yang biasanya beli langsung sementara ini. Kalau
ya enggak, langsung dibeli, bawa sama pembelinya, terus langsung di tempat penyembelihan ada. Kalau saya beli dengan kisaran harga 19 gimana? Tapi ada, tapi barangnya ya nggak super. Kalau di atas 20 itu pasti. Kalau apa itu ada kayak biasanya ada kayak mobil pick up yang disebut itu masih apa itu dari sananya atau dari sini? Kalau itu biasanya dari pembelinya sudah bawa sendiri. Buat ya sudah kebanyakan sudah punya sendiri. Buat bawa ke pasar, di biasanya sudah berapanya sudah. Kalau nggak punya bisa sewa. Sudah. Sama halnya dengan membeli sapi di sini dengan harga kisaran segitu, apakah ada tambahan lagi dari sininya, misalnya kayak dikasih jerami atau dikasih cara merawatnya lagi lebih baiknya? Kalau untuk pembeli biasanya sudah beli jantan yang besar ini sudah pengalamannya sudah ada biasanya, nggak perlu dikasih tahu, biasanya sudah. Untuk yang pemula biasanya beli yang berdesa itu bisa, kadang kurangnya bertanya, kadang ya kita beli minimal itu harus pakannya harus tercukupi, berisinya harus tercukupi, pakan campuran harus cukup. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak yakin sapi di sini memiliki kualitas yang sangat baik? Untuk di sini alhamdulillah bagus. Udah apa itu jenis limusin, semental, kalau sapi Jawa udah bagus sapinya. Itu udah masuk seperti sama di desa sana. Itu ada sapi yang dulu kan masih banyak sapi Jawa, gede-gede. Sekarang kan udah nggak ada sapi sana yang memelihara itu. Itu kan sudah memilih kualitas yang bagus. Dari pakannya juga lebih fit, namanya harga jualnya musimnya. Untuk selanjutnya, berapa persen Bapak yakin bahwa kualitas sapi-sapi di sini memiliki kualitas yang baik? Dan jika ada pembeli yang ingin membeli sapi Bapak dan berkomentar bahwa sapi-sapi di sini memiliki kualitas baik, yang kurang baik, bagaimana tanggapan Anda? Kalau dibandingkan dengan desa-desa lain, memang di desa sini itu kualitasnya sangat bagus. Jadi ada komplain yang ya sudah biasa itu, kalau pembeli itu komplain menurunkan harga, menurunkan mental yang punya ternak, itu biasanya bilangnya tetap sapi ini kurang gini itu pasti. Dan untuk pembeli biasanya cacat lah, ini kurang ini. Tapi kalau di sini itu untuk sementara sapinya bagus. Sapinya termasuk sapi super, jenisnya jenis enggak sapi Jawa. Sapinya sudah sapi Brahman. Jenis semental sama itu. Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada penggantian jika ada ternak sapi yang mati atau sakit saat pembelian? Itu tergantung sama perjanjian. Tapi kan kalau sudah dibeli, terus uangnya sudah, kalau ada kematian ya risikonya yang kalau sapinya sakit dibeli, terus ada perjanjian, kalau sakit itu murah. Sementara ini kalau sudah mati, sudah dibeli mati misalkan nggak bisa.
ada resikonya yang Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menanggulangi limbah sapi di sini? limbah sapi, kotoran sapi itu sementara masih aman, kotoran apa itu masih ada yang ambil untuk pupuk para petani, terus diambil sama pabrik PT Semi buat pupuk, sementara yang ngambil itu tetap ada hasilnya, tetap berfungsi ada gunanya, orangnya tetap bisa dimakan. Aja dipikirkan ikan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Jika Loh, Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika harga sapi turun, bagaimana Bapak mengatasi permasalahan tersebut ketika keuntungan Bapak juga itu turun? Kalau harga sapi menurun biasanya ditahan. Kalau peternak itu ya jual dulu, nunggu harganya stabil. Nanti kalau mendesak kebutuhan bisa dijual ya terima. Harga rugi ya rugi, kan setiap usaha kan ada resiko dan itu ada. Kalau menyikapi harga rugi, ya, kalau sudah nasibnya gitu, ya butuh ya dijual. untuk pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Bapak dalam berternak sapi ini? Motivasi dikembangkan usahanya. Jadi untuk yang biasanya peternak satu, kembangkan kalau ada modal bisa dikembangkan. Hasilnya ya untuk generasi muda itu seharusnya sudah dipelajari masalah peternak. Jadi generasi peternakan bisa terus ada bisa. Gini Pak, seumpama saya ingin membeli sapi dari Bapak, Bapak akan memberi harga berapa? Harganya pokoknya untuk sekarang itu ya di atas 10 juta. Jika boleh ditawar lebih turun lagi, bisa kan? Bisa, tapi soalnya pakannya juga pemburuannya itu kan naik, kita turun nggak bisa. Seumpama ada pengiriman dari sini, nah itu harga sapinya ikut nambah apa enggak? Kan diantar. Itu biasanya enggak langsung dikirim sama penjual. Kalau ya yang beli petani loh. Kalau yang beli gerakan sapi biasanya kita jual. Sama sekalian biasanya harganya sekalian bisa penjual. Jadinya sebelum membeli itu mah udah ada kayak perjanjiannya, jadi tidak mendadak, udah ada waktunya untuk mengambil barangnya. Iya, biasanya kalau udah jadi, kalau enggak dari itu juga diambil, biasanya bisa. Uangnya bisa nih, sekarang bisa tempo juga bisa. Jadi kebanyakan uangnya cash, uangnya tunai. Ketika pembelian, apakah ada bonus atau apa gitu buat kayak tandingan gitu? Kalau sementara itu nggak ada bonus. Kalau untuk beli biasanya bonusnya pengiriman. Pengirimannya gratis. Warga atau pemilik yang lain kayak kakak itu biasanya bonusnya pengiriman. Baik Pak, kami akan berdiskusi tentang harga sapi yang ingin kami beli. Anu, 9,7. Iya, nah Iya,
Pak, kami akan membeli sapi, salah satu sapi di sini dengan harga 12.700 dengan bonus pakan sedikit dan angkut semuanya. Jadi negosiasi mintanya tadi 20, tawar 19. Ya, yuk. Deal. Ya, yuk. Terima kasih Bapak karena sudah membantu tugas negosiasi kami. Ya. Mohon maaf jika kami melakukan kesalahan atau ketidaknyamanan pada Bapak. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama.